Oke, sekarang kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu di sesi ke-7. Ini adalah Creative Tools yang kedua. Sedikit mirip dengan Smart Method. Ini namanya Scamper Method. S yang pertama masih sama, substitusi. Jadi bagaimana mengganti benda yang lain untuk mendapatkan fungsi yang sedikit mirip. Lalu Scamper, berikutnya adalah C, yaitu combine. Jadi bisa nggak kalau dikombinasi dengan yang lain gitu. Misalnya idenya atau bahan-bahan yang lainnya dikombinasikan untuk mendapatkan fungsi atau tujuan tertentu. A-nya adalah adaptasi, sama seperti Smart Method, mengadaptasi seperti contoh adaptasi metode belajar offline menjadi online. Itu salah satu contoh adaptasi. Lalu Scamper, berikutnya adalah M, modifikasi atau magnify atau minify. Jadi contoh modifikasi tadi adalah aksesoris mobil atau motor. Magnify, yang dimaksud magnify adalah bisa nggak kita sesuatu bahan atau idenya itu diperbesarkan lagi atau justru diperkecil seperti itu. Nah, yang sedikit berbeda daripada Smart Method adalah P dari Scamper, yaitu P, put to another use. Jadi gimana bahan atau material atau ide itu digunakan untuk sesuatu yang lain. Ada contoh kasus sebuah bisnis besar. Kalau ada yang pernah teman-teman dengar, namanya perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak itu dulu cukup besar, perusahaan fotografi di bidang fotografi untuk film negatif, untuk fotografi. Saat itu Kodak memang sedang jaya-jayanya. Di lain sisi, Nikon dan Canon sudah beradaptasi untuk perubahan tren atau teknologi, beralih dari teknologi yang menggunakan film menjadi teknologi yang menggunakan digital. Saat itu Kodak masih dengan percaya dirinya masih terus bisa menggapai pasar, sampai akhirnya ternyata tren dan teknologi bergeser. Nikon dan Canon berjaya di tren yang sudah bergeser. Ketika Kodak sudah menyadari kesalahan langkah itu, semua sudah terlambat, sudah tertinggal jauh dengan kompetitor lainnya, yaitu Canon dan Nikon, sampai akhirnya mendiskusikan ulang apa yang harus dilakukan agar bisnisnya tetap berjalan. Nah, ternyata bahan yang digunakan untuk film itu setelah diteliti bisa juga digunakan untuk hal lain. Jadi saat itu yang diambil keputusannya adalah Kodak berubah menjadi perusahaan kosmetik dengan menggunakan bahan yang sama. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ternyata masalahnya sudah menjadi besar, kita bisa menggali ide-ide baru dengan menggunakan Scamper Method. Salah satunya adalah P-nya, yaitu put to another use. Dalam contoh kasus tadi adalah Kodak dengan bahan yang sama untuk membuat film fotografi, bahannya digunakan untuk menjadi bahan kosmetik. Seperti itu. Berikutnya dari metode Scamper ada E, yaitu eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan bahan atau material atau ide atau standar yang sebelumnya sudah dilakukan untuk mendapatkan tujuan baru atau fungsi yang disesuaikan. Apa yang harus dikurangin? Porsi yang harus dilepas untuk bisa digantikan atau bahkan memang dihapus. Untuk R yang terakhir dari Scamper itu sama seperti Smart Method, yaitu rearrange atau reverse. Jadi dalam prosesnya input proses output itu bisa dibalik atau output prosesnya itu ditukar, yang tadinya di depan jadi belakang, yang belakang menjadi di tengah atau jadi ke depan, seperti contoh yang sebelumnya, yaitu ketika kita memesan makanan yang tadinya bayar dulu baru maksud saya
makan dulu baru bayar menjadi bayar dulu lalu makan di tempat. Itu sekilas tentang Scamper Method, salah satu tools kreatif ketika kita menghadapi sebuah masalah. Jadi, kita bisa latihan menggunakan Smart Method, menggunakan contoh perusahaan es krim tadi yang sebelumnya sudah disinggung. Jadi, yang sebelumnya kita menggunakan Smart Method, yang sekarang menggunakan Scamper Method. Lagi-lagi, yang lebih mudah adalah membuat tabel substitusi, combine, adaptasi, modify, put to another use, dan selanjutnya, lalu membuat daftar-daftar nanti untuk akhirnya dikombinasikan menjadi sebuah ide yang baru. Atau bila teman-teman memiliki contoh kasus yang sedang dihadapi dan sedang mentok idenya, boleh dilakukan dengan menggunakan Scamper Method. Jadi nanti dibandingkan mana yang lebih cocok atau mana yang lebih powerful idenya, baik menggunakan Scamper Method atau Smart Method. Oke, sekian di sesi Creative Tools yang kedua. Sampai jumpa di sesi berikutnya.